Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali berjumpa kembali dengan Anda di dalam program acara yang saya beri nama Lebih Dekat. Program acara ini saya berikan nama Lebih Dekat karena merupakan bentuk dari kerinduan saya, dan saya yakin ini juga kerinduan Tuhan agar kita sebagai anak-anaknya menjadi lebih dekat dengannya. Nah, kali ini di dalam Lebih Dekat volume 3 saya memberikan tema Bolehkah Orang Kristen Khawatir? Nah, saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, hari di mana kita masih masuk di dalam kondisi pandemi COVID-19, ada banyak hal terjadi. Kalau kita lihat di mana-mana ada beberapa orang yang mengalami penurunan dari bisnis atau usahanya, ada yang beberapa mengalami PHK karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan karena pengaruh dari krisis, dan ada beberapa orang yang mengalami kekhawatiran karena takut terkena virus corona, atau maupun ada juga orang yang anggota keluarganya sudah terkena virus corona ini. Nah, ini menyebabkan beberapa orang, terutama anak Tuhan, mengalami yang disebut dengan kekhawatiran. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini nih, bolehkah orang Kristen khawatir mengenai apa yang terjadi, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saya akan ajak saudara semuanya untuk membaca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudaraku, dilihat dari segi mengenai cara orang merespons berbagai hal atau kejadian, ini secara umum ada dua macam ekstrim yang saya sebut sebagai ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, ekstrim kiri ini saya sebut dengan ekstrim tidak peduli, yaitu ini justru orang-orang yang terkesan dia tidak mempedulikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Nah, contohnya ada beberapa orang yang kalau mengerjakan pekerjaan itu asal-asalan, kurang persiapan karena dia tidak terlalu memikirkan mengenai konsekuensi, hasil atau dampaknya. Jadi tidak mempedulikan berbagai hal di dalam pekerjaannya. Nah, orang-orang yang pertama ini terlihat atau terkesan orang yang tidak bertanggung jawab baik di dalam kehidupan maupun di dalam kesehatannya. Jadi orang yang terlihat sembrono seperti itu. Nah, orang-orang yang di ekstrem kiri ini, yang tidak peduli ini merupakan orang yang meremehkan segala sesuatu. Dari segi kesehatan misalnya, orang-orang yang jenis ini karena tidak mempedulikan kesehatannya, jadi dia serampangan. Contoh, untuk makanannya juga makan sembarangan, ya, makanannya tidak sehat, lalu di dalam menjaga tubuhnya juga tidak dia lakukan dengan baik. Nah, terutama kalau pandemi corona ini, pemerintah menyarankan untuk menggunakan masker gitu ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang tidak mempedulikan hal ini alias meremehkan. Contoh, jadi kemana-mana tidak menggunakan masker, lalu tidak pernah cuci tangan. Nah, ini adalah orang yang tidak mempedulikan berbagai hal. Nah, tipe yang pertama ini hasilnya adalah dia tidak akan mengalami kemajuan baik di dalam hidup, karakter maupun di dalam kedewasaan rohani. Mengapa? Karena dia tidak belajar bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, lalu berikutnya konsekuensinya adalah dia akan mengalami konsekuensi negatif. Misalnya dia tidak peduli dengan kesehatannya. Ya, tentu saja pada akhirnya dia akan mengalami sakit. Misalnya orang yang makanannya itu bukan makanan yang sehat, makanan yang banyak mengandung kolesterol dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia akan mengalami sakit jantung dan lain sebagainya.
Misalnya lagi ada orang yang sudah diberitahu jangan merokok tapi tetap merokok, dan akhirnya yang terjadi apa? Dia mengalami penyakit paru-paru atau penyakit pernafasan. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, apa yang terjadi? Apakah perlu menyalahkan Tuhan? Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Jadi jangan Tuhan yang disalahkan. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, orang yang tipe pertama ini, orang yang tidak peduli ini akan menjadi orang yang tidak berintegritas. Karena apa? Ya karena dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, tadi ekstrim kiri, yaitu ekstrim yang tidak peduli. Nah, sekarang yang kedua, ini justru sebaliknya, adalah tipe orang yang justru terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, dan kekhawatiran ini berlebihan. Jadi masuk ke ranah yang namanya kecemasan gitu. Inilah yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan kembali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, bahasa aslinya dari khawatir ini adalah merimnau. Merimnau yang berasal dari asal kata merimna, artinya itu kecemasan. Jadi dia cemas. Dan kalau kita lihat dari Alkitab terjemahan The Message, itu istilahnya begini. Kalau bahasa Indonesianya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, di dalam terjemahan The Message dia tulisnya don't fret or worry. Nah, kalau saya lihat terjemahannya, fret ini berbicara mengenai kekhawatiran yang tidak perlu dan itu berlebihan. Jadi ia seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang tidak harus ia khawatirkan. Banyak hal ya, misalnya terkait kesehatan misalnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dia setiap hari itu mengkhawatirkan, aduh nanti kalau saya sakit bagaimana ya, aduh nanti jantung saya bagaimana ya, aduh nanti paru-paru saya bagaimana ya, aduh nanti saya diabetes enggak ya, aduh nanti saya kena kanker enggak ya, gitu. Jadi itu benar-benar meliputi dia, sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa bekerja, bahkan berdoa pun tidak bisa, karena pikirannya benar-benar dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak berdasar. Padahal secara medis dia sehat sekali seperti itu, tapi dia merasa aduh pasti ada yang sakit nih, pasti ada yang sakit nih gitu. Saya pernah mendengar beberapa orang yang merasa sakitnya itu, kok tubuh saya sakit ya, rasanya tidak nyaman ya, jantung saya kayaknya sakit ya, tidak nyaman ya. Jadi dia sudah periksa ke berbagai dokter, dan setiap kali dia pergi ke dokter itu dia setelah diperiksa, dokter bilang tidak ada apa-apa, kesehatannya tidak ada masalah, jantung sehat, paru-paru sehat. Lalu dia bilang, tapi dok, kok saya rasanya sakit ya, harus sakit ya gitu. Jadi sepertinya sakit, tetapi setelah dicek secara fisik itu tidak sakit. Jadi ini kekhawatiran. Lalu ada orang yang begitu khawatir akan masa depannya, saking khawatirnya sampai dia ya nggak bisa tidur seperti itu. Dia mikir, aduh Tuhan, nanti gimana masa depanku, padahal dia punya pekerjaan saat itu. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, dan masa depan kita di tangan Tuhan itu begitu cerah dan indah, itu janjinya Tuhan. Tapi ada orang-orang yang begitu diliputi oleh kekhawatiran ini, nanti gimana ya kehidupan kedepannya, itu setiap hari, setiap saat dia pikirkan. Itulah yang menurut Alkitab terjemahan The Message disebut fret. Jadi kekhawatirannya itu terlalu berlebihan seperti itu. Nah, ini sangat ekstrim ya, berbeda dari yang tadi. Nah, orang-orang seperti ini akan fokus pada masalah biasanya, bukan fokus pada solusi, dan yang terutama bukan fokus pada Tuhan. Akhirnya apa? Dia tidak ingat akan janji-janji Tuhan. Yang dia ingat itu apa? Kesulitan, kecelakaan. Dia ingat permasalahan yang terjadi seperti itu. Dan hasilnya adalah kalau orang itu terlalu diliputi oleh kekhawatiran, hasilnya adalah yang pertama, hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan, itu persoalan biasanya terjadi dalam diri setiap orang. Setiap orang tentu mengalami masalah atau kesulitan, entah itu keuangan, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah dengan orang lain. Masalah selalu ada.
namanya masih hidup di dalam dunia ini. Ya, semua orang seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu ekstrim, dia diliputi sehingga setiap hari itu dia jalani tidak dengan sukacita. Dia penuh dengan kesusahan, hatinya tuh kok nggak pernah tersenyum, hidup tanpa harapan, seolah-olah seperti itu. Dan akhirnya damai sejahtera yang ada di dalam dirinya itu mulai lenyap. Karena apa yang menguasai hati dan pikirannya itu kekhawatiran. Ya, jadi ini sama seperti semak belukar kita ibaratnya ya. Semak belukar atau rumput-rumput liar yang ada di dalam kebun yang tidak dirapikan, tidak disiangi. Rumput itu semakin tinggi, semakin banyak sehingga mulai mengerumuni atau meliputi tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan buah yang kita tanam. Sehingga akhirnya tumbuhan buah itu kekurangan nutrisi karena nutrisi di tanah sekitarnya diambil habis oleh rumput. Atau kekhawatiran ini bisa kita analogikan dengan seperti benalu yang menempel di sebuah pohon, lalu dia menyerap berbagai zat-zat gizi yang ingin diambil oleh pohon itu, atau bahkan menyerap bagian penting dari tubuh pohon itu, sehingga pohon itu akhirnya mati dan kurus kering. Nah, iblis sangat senang hal ini karena firman-Nya mengatakan adalah kerjaan iblis itu apa? Membunuh, mencuri, dan membinasakan. Salah satunya melalui kekhawatiran ini, saudara. Lalu berikutnya, kalau orang itu terlalu diliputi oleh kekhawatiran yang berlebihan, maka yang terjadi apa? Akan menghambat pertumbuhan imannya. Imannya tidak bertumbuh. Lalu pengenalan akan Tuhannya juga tidak akan bertumbuh. Kehidupannya itu hanya fokus kepada masalah yang belum tentu itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Biasanya dia terlalu melebih-lebihkan masalah gitu, seolah-olah masalah itu lebih besar dari Tuhan. Ya, dan akhirnya apa? Menjadi tidak berbuah. Mari kita lihat di dalam Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai firman yang ditaburkan di berbagai macam jenis tanah. Ini menggambarkan berbagai macam jenis hati manusia. Mari saya akan bacakan di dalam Markus 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan ini seperti firman yang ditaburkan di tengah semak duri. Semak duri inilah yang tadi saya analogikan ya, itu sebagai kekhawatiran yang menghimpit. Sehingga Yesus bilang apa? Firman Tuhan yang sudah dia dengar, yang sudah dia baca, itu tidak bertumbuh dalam dirinya. Karena semak duri ini begitu menguasai. Perhatikan deh. Lalu kekhawatiran dunia ini, perhatikan, dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah ke dalam mana? Ke dalam pikiran manusia, ke dalam hati manusia, dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, perhatikan ya, jadi yang pertama tadi ada ekstrem kiri, yaitu yang begitu tidak mempedulikan segala sesuatu, meremehkan segala sesuatu tanpa persiapan yang matang, melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan, akan menjadi orang yang tidak berintegritas dan tidak mengalami kemajuan. Namun sebaliknya, orang yang terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu itu juga berdampak tidak baik dan pada akhirnya menjadi tidak berbuah karena firman yang sudah dia dengar, yang sudah dia baca tidak bertumbuh. Nah, saudaraku, lalu apa yang harus dilakukan nih sebagai anak-anak Tuhan? Mengingat di dalam kehidupan ini selalu saja ada tantangan, ada persoalan.
Yang pasti kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berada di dalam dua ekstrem ini. Satu ekstrem kiri yang tidak peduli asal-asalan, terus yang kedua itu ekstrem kanan yang begitu diliputi oleh kekhawatiran akan segala sesuatu, sehingga damai sejahtera itu tidak ada. Di sisi lain, ekstrem kiri menjadi orang yang tidak berintegritas, ekstrem kanan yang terlalu khawatir menjadi tidak berbuah. Nah, ini mengenai kekhawatiran. Satu menjadi tidak berintegritas, yang kedua menjadi tidak berbuah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Mari kita buka sama-sama lanjutannya, yaitu ini di dalam Filipi 4 ayat 6 yang tadi ya. Kita baca tadi, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, nah ada kata tetapi ya. Tetapi ini lawan dari khawatir itu, kekhawatiran yang berlebih itu. Jadi kita boleh khawatir enggak? Tidak boleh. Yaitu kekhawatiran yang berlebih itu tadi, kekhawatiran yang tidak berdasar, tidak boleh. Karena firman Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi ya, bagaimana supaya kekhawatiran itu tidak menghimpit? Bagaimana supaya kita mengalami persoalan? Misalnya persoalan kesehatan, kita sedang sakit nih gitu ya, misalnya kok ada gejala-gejala COVID misalnya gitu ya, lalu tes PCR misalnya dan sedang menunggu hasil tes, lalu mulai khawatir, aduh nanti positif enggak ya gitu ya. Atau misalnya sedang mengalami kesulitan keuangan, bisnisnya sedang mulai kolaps, mulai mundur karena kondisi pandemi corona misalnya, mulai kekhawatiran mulai masuk. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini firman Tuhan Filipi 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah, nah dalam segala hal, firman Tuhan bilang nyatakanlah, artinya apa? Sampaikanlah dalam segala hal. Maksudnya hal itu baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang menurut kita itu kurang baik. Apapun itu kita sampaikan keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini dulu. Yang pertama, curhatlah kepada Allah, berdoa. Nah, sampaikan apa adanya kepada Tuhan. Inilah, oleh karena itu yang pertama, membangun komunikasi yang intim, dekat dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi kalau punya persoalan, larinya kemana dulu nih? Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Sebelum kekhawatiran itu mulai menguasai kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara tentu punya keinginan apa? Keinginan untuk maju, misalnya keinginan untuk tetap sehat, keinginan untuk hidup diberkati, dan itu boleh-boleh saja. Ya, saudara mulai mengalami kekhawatiran, aduh nanti kondisi kok seperti ini ya. Nyatakanlah kepada Tuhan keinginanmu apa? Sampaikan dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Nah, kita berdoa itu setiap saat, memohon kepada Tuhan setiap saat. Artinya apa? Janganlah bergantung pada manusia dan kekayaan, tetapi bergantung pada Tuhan. Amin. Ya, jadi sampaikan, datang pada Tuhan, berdoa, permohonanmu sampaikan kepada Tuhan dengan apa? Ucapan syukur. Nah, syukur ini penting. Mari kita akan lihat yang kedua tadi ya. Yang kedua adalah senantiasa bersyukur. Yuk kita baca ayat pendukungnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Ini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa. Nah, ini dia tadi ya. Berdoa setiap saat, setiap waktu. Ingat di dalam program Lebih Dekat volume 2 saya menyampaikan bahwa doa itu bukan sekedar program acara, namun doa itu merupakan sebuah hubungan intim kita dengan Tuhan. Sama seperti Filipi 4 ayat 6 tadi, nyatakanlah dalam segala hal, artinya curhatlah, sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Ingat ya, doa itu bukan sekedar teknik, bukan sekedar acara, tapi sampaikan, itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau saudara mendengar
program Acara Lebih Dekat volume 2, saya dorong Anda dengar. Di situ saya sampaikan bahwa kita perlu memiliki hubungan intim dekat dengan Tuhan, sama seperti Dia sebagai Bapa kita. Open, apapun yang terjadi, jujur pada Tuhan. Apa yang saudara rasakan, sampaikan itu. Lalu firman Tuhan apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 sekarang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal, baik susah maupun senang, kita tetap bersyukur. Banyak anak Tuhan dikuasai kekhawatiran dan akhirnya kecewa pada Tuhan dan akhirnya mundur. Karena apa? Karena mengucap syukurnya itu pilih-pilih. Ketika diberkati kadang mengucap syukur, ketika dapat ini dapat itu mengucap syukur. Jadi prinsip hidupnya itu prinsip kalau saya akan bersuka cita, kalau saya akan mengucap syukur, kalau saya akan bergembira, kalau saya akan terus menyembah Tuhan, saya akan terus setia pada Tuhan. Kalau, nah ini adalah orang-orang Kristen kalau ini yang terjadi, imannya tidak bertumbuh. Jadilah orang Kristen walaupun saya mengalami kesulitan, saya tetap setia pada Tuhan. Amin. Walaupun saya mengalami kesulitan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita dulu. Itu lebih dari segalanya. Amin. Ini yang patut kita syukuri. Mengapa kita patut bersyukur? Karena meskipun kita mengalami kesulitan, di dalam hati dan diri kita ada Roh Kudus, ada Tuhan sendiri dalam diri kita. Mengapa kita patut bersyukur meskipun kita mengalami kesulitan? Karena Allah punya janji-janjinya. Contoh 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan Dia setia, tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Amin. Lalu janjinya juga apa? Dia akan memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya dapat menanggungnya. Dan banyak sekali janji-janji Tuhan. Jadi kita patut bersyukur akan hal-hal ini. Amin. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kita yakin Tuhan kita lebih besar dari persoalan itu. Jadi yang pertama tadi, bagaimana supaya kita tidak kuasai kekhawatiran? Yang pertama, bangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kuat di dalam doa, menyembah Tuhan, lalu bergantung pada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada apa kata orang, bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah kita itu bergantung pada Tuhan. Lalu yang kedua, senantiasa bersyukur. Ucapkan kalau perlu, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih, meskipun aku punya persoalan di dalam pekerjaan, Engkau tetap menyertaiku. Gitu kan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang membina sebuah komsel atau kelompok sel, saya sharing firman dan sharing-sharing di situ. Saya ajak saudara, yuk silakan saudara-saudara sharing ada apa yang dihadapi dalam kehidupan dan pekerjaan. Ada 2 orang saudara yang tempat pekerjaannya itu sama. Dia bilang, saya ada tantangan Pak, yaitu beberapa karyawan itu tidak bekerja dengan baik dan susah diatur, dan itu menyebabkan terjadinya masalah di dalam pekerjaan. Nah, mendengar hal itu, saya sampaikan bahwa, oh bersyukur, Bapak punya masalah di dalam pekerjaan ya. Iya Pak. Nah, bersyukur kalau Bapak punya masalah dalam pekerjaan, artinya Bapak punya pekerjaan, Bapak masih punya pekerjaan. Lalu dia, oh iya ya, benar ya, betul nggak? Kalau kita punya pekerjaan, ya akan ada masalah dalam pekerjaan itu. Dan sebaliknya ya, kalau kita punya masalah dalam pekerjaan, mengucap syukurlah, berarti ya ada pekerjaan. Kalau tidak punya masalah dalam pekerjaan, bisa jadi berarti kita tidak punya pekerjaan. Atau kalau dibalik apa? Kita kalau tidak punya pekerjaan, tidak ada masalah dengan pekerjaan, mengucap syukurlah. Betul ya, karena di lain tempat ada orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi mengucap syukur. Misalnya saya punya masalah dalam pekerjaan, tapi mengucap syukur Tuhan, itu artinya saya masih punya pekerjaan ini. Nah, ini contohnya seperti itu. Misalnya lagi, Pak,
Saya habis berantem dengan istri saya, dengan suami saya di rumah tangga saya. Ya sudah, selesaikan itu menurut dasar firman Tuhan dan mengucap syukur. Mengucap syukur bukan Tuhan terima kasih aku ribut, bukan, tapi Tuhan terima kasih. Meskipun tadi habis bertengkar dengan istri, dengan suami, saya sudah saling mengampuni dan aku mengucap syukur Tuhan punya keluarga, punya suami, punya istri, mengucap syukur. Ya, punya masalah apa dengan anak-anak misalnya, aduh anakku misalnya nilainya kok kurang bagus, berdoa, tetap ucapkan firman, Tuhan memberkati nak, kamu anak yang pintar. Lalu yang kedua, Tuhan ucap syukur, aku punya anak, Tuhan ucap syukur anakku masih bisa sekolah. Saudara perhatikan, selalu ada cara, selalu ada celah, selalu ada titik di mana kita itu bisa mengucap syukur. Tergantung bagaimana kita melihatnya, tergantung dari sudut pandang kita. Karena di Bapak Ibu, lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang firman Tuhan, sehingga kita dapat senantiasa mengucap syukur. Lihat sisi-sisi positif. Perhatikan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Roma 8 ayat 28 ya. Lalu yang ketiga, bagaimana agar kekhawatiran tidak menghimpit kita? Yang ketiga, mari kita baca sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah dimulai dari kalimat apa? Jadi akhirnya, nah, akhirnya itu artinya apa? Setelah berbagai hal, setelah semuanya itu, apa yang harus kita lakukan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jaga hati dan pikiran secara sadar. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi dan juga pada kita semua. Kita perlu memikirkan semua yang apa ini? Satu, semua yang benar. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Yang benar itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengalami persoalan, kita tanya, firman Tuhan bilang apa ya? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga ini akan dijadikan bahan dasar dari pikiran kita di dalam merespons segala sesuatu. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan senantiasa mengajar dan mengingatkan kita akan apa? Firman Tuhan. Semua yang benar. Ya, yang kedua apa? Semua yang mulia. Pikirkan, yang mulia itu apa? Lalu berikutnya apa? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, semua yang sedap didengar. Pikirkan hal-hal yang enak gitu loh didengar telinga loh. Pikirkan secara sadar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan hal-hal yang baik, apa yang bisa saya bantu buat orang lain, apa kontribusi saya terhadap orang itu ya. Ada saudara seiman mengalami kesulitan, jangan malah dijelek-jelekin, tapi pikirkan apa yang bisa saya bantu ya. Ya, teman-teman gereja atau ada hamba Tuhan di gereja mengalami satu kesulitan, atau kita dengar rumor yang tidak baik tentang mereka, justru jangan ikut-ikutan kita bergosip, tapi kita pikirkan mulia enggak ya kalau saya mikir hal seperti itu. Ini sedap didengar nggak ya? Lalu kita pikirkan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan apa atau kebaikan apa yang bisa kita bantu buat hamba Tuhan itu, buat teman kita yang sedang kesulitan itu misalnya. Dan pikirkan hal yang patut dipuji. Kita doakan mereka hal-hal baik gitu. Ya, jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu nantinya akan menentukan bagaimana kita merespons segala sesuatu. Ingat, dua ekstrim tadi, ekstrim kiri merespons segala sesuatu dengan ketidakpedulian, lalu ekstrim kanan merespons segala sesuatu dengan penuh kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Salah satu faktornya adalah apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Kalau yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya itu gosip, ya itulah respon yang muncul. Kalau yang masuk dalam pikiran itu gosip-gosip, membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, nanti lama-lama jadi kebiasaan, responnya seperti itu. Jadi pikirannya jadi negatif sama orang.
suka dengar orang gosip lalu kita ikut-ikut. Oh iya bener, berarti dia punya tujuan tidak baik, berarti dia gini. Ingat, itu tertanam dalam hati dan pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita, sehingga ketika kita lihat orang dalam kesulitan misalnya, kita langsung mikirnya jeleknya dulu. Wah, ini gara-gara dia ini jangan-jangan dia gini. Perhatikan ya. Lalu kalau yang kita dengar itu banyak hal-hal yang tidak didasarkan oleh fakta misalnya, yaitu hal-hal yang sifatnya menakut-nakutin. Bahaya nih, nanti bisa sakit ini setiap hari ya denger terus, lama-lama khawatir. Contoh mengenai COVID, setiap hari yang dibicarakan mengenai COVID gini. Wah, penyakitnya bahaya, ini itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, setiap hari yang dibaca, yang dilihat yang itu saja. Nah, nanti lama-lama di pikiran, waduh, jadi penuh kekhawatiran nih. Ya, itu ekstrim kanan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh waspada terhadap COVID, tetap waspada. Tetapi jangan setiap hari, setiap saat hati kita dipenuhi oleh hal-hal itu. Jadinya nanti ekstrim kanan gitu loh, Bapak Ibu. Ya, itu apa? Terlalu khawatir. Jadi yang benar apa tadi? Ya, yang benar ya sesuai dengan firman Tuhan, ngomong apa, udah itu aja. Tuhan bilang apa. Karena itu penuhi hati dan pikiran kita secara sadar dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita buka di dalam Kolose 3. Saya akan bacakan buat saudara semua. Di dalam Kolose 3 ayat 16. Ya, Kolose 3 ayat 16 mengatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Rasul Paulus di dalam jemaat di Kolose mengatakan hendaklah. Nah, hendaklah itu, nah ini yang baik. Seharusnya seperti ini. Seharusnya apa? Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, Logos, ini berbicara mengenai firman Tuhan dan segala hal-hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan itu. Biarlah pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Perhatikan, hendaklah perkataan Kristus diam. Bahasa Inggrisnya apa? Dwell. Sama seperti seseorang itu diam di dalam rumah, sama seperti saudara diam di dalam rumah saudara. Jadi saudara yang bersih-bersih rumah itu, saudara yang menguasai rumah itu, gitu. Ya, diam di dalam kita. Perhatikan, dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar masuk dalam pikiran kita selesai, tapi firman-Nya mengatakan apa? Dengan segala kekayaannya. Artinya apa? Firman Tuhan itu dengan berbagai makna, dengan berbagai kuasanya, dengan berbagai pengaruhnya, benar-benar menguasai hati, pikiran, dan akhirnya menguasai respon kita, dan akhirnya menguasai tindakan kita. Lalu tindakan nanti akan menjadi kebiasaan, lalu akan menjadi karakter kita nanti pada akhirnya. Jadi biarlah firman Tuhan itu yang menguasai diri kita, Roh Kudus dalam diri kita yang menguasai diri kita. Amin. Jadi yang menguasai pikiran dan hati kita itu bukan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta, ya, dan bukan hal-hal yang cuman gosip, hal-hal yang kita baca itu hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi tetap biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Maka kalau itu yang terjadi, kita akan mengalami apa? Mari baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Perhatikan, damai sejahtera siapa? Allah. Bukan menurut dunia ini ya, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah, artinya itu damai sejahtera yang sejati, betul-betul dari Tuhan, yang melampaui segala akal. Perhatikan, melampaui segala akal. Kadang-kadang ada satu kondisi yang secara logika kayaknya patut membuat kita ketakutan, khawatir gitu. Tetapi ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Artinya apa? Secara logis kayaknya gini, tetapi kok saya merasa tetap damai ya. Saudara pernah nggak mengalami sebenarnya masalah itu belum selesai, tetapi kok biasanya diliputi kekhawatiran dan ketakutan, tapi kok hari itu kok tenang ya, damai ya. Nah, inilah damai sejahtera Allah. Jadi damai sejahtera Allah itu tidak tergantung situasi atau suasana, tidak tergantung perasaan ya, tetapi damai sejahtera Allah itu yaitu Allah memberikan damainya pada kita. Dia yang menguasai diri kita apapun kondisinya. Inilah disebut dengan bersukacita, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi saudara punya masalah saat ini, saya yakin damai sejahtera Allah menguasai diri saudara. Penuhi hatimu dan saya dengan firman-Nya, bergantung pada Tuhan, senantiasa mengucap syukur ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara, perhatikan, memelihara hati dan pikiranmu hanya di dalam siapa? Kristus Yesus. Saya percaya saudara semuanya hidup penuh damai sejahtera. Jadi pertanyaannya, bolehkah orang Kristen khawatir? Jawabannya apa? Khawatir yang berlebihan terutama? Tidak boleh, karena itu hal yang tidak perlu. Bagaimana caranya? Nah, saya akan simpulkan yang kita pelajari hari ini, bahwa ada dua ekstrim ya, bagaimana cara seseorang merespon. Ekstrim kiri, terlalu tidak peduli, lalu ekstrim kanan, terlalu mengkhawatirkan. Kalau tidak peduli itu kita akan menjadi pribadi yang tidak berintegritas, tidak bisa dipercaya. Lalu yang ekstrim kanan, terlalu mengkhawatirkan berbagai hal yang tidak perlu dan berlebihan, akan menjadikan iman kita tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Lalu bagaimana caranya agar kekhawatiran tidak menghimpit kita sementara kita masih hidup dalam dunia, sementara masih ada potensi persoalan masalah yang kita hadapi, dan sementara kita masih hidup dalam daging? Yang pertama adalah bangun komunikasi yang intim dekat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, berdoa setiap saat, baca firman Tuhan, renungkan setiap saat, diskusi dengan Tuhan, diskusi ya, nggak apa-apa, karena doa itu dua arah. Kita ngomong, menyampaikan sesuatu, Tuhan mendengar, lalu Tuhan berbicara pada kita, kita mendengar, lalu kita lakukan ya. Lalu yang kedua, senantiasa bersyukur dalam berbagai hal. Lihat berbagai hal menurut sudut pandang firman Tuhan, lihat berbagai hal dari sudut pandang yang baik, lihat sisi-sisi positifnya. Lalu yang ketiga, jagalah hati dan pikiran saudara dan saya secara sadar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara secara sadar kita memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut bajikan, dan patut dipuji. Jadi setiap kali kita mulai ada kejadian, lalu muncul pemikiran dalam pikiran kita, kita tanya, ini benar nggak yang saya pikirkan? Sesuai firman Tuhan nggak? Dasarnya firman Tuhan. Ya, oleh karena itu apa? Di dalam Kolose 3:16 lagi, tadi Kolose 3:16, biarlah pikiran dan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Apapun yang terjadi, dasarnya dari tindakan atau respon kita adalah firman Tuhan. Maka yang terakhir adalah Filipi 4:7, damai sejahtera Allah akan melampaui hati dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Apakah saudara sedang mengalami kesulitan, atau barangkali saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan? Barangkali saat ini kau sedang mengalami persoalan dalam pekerjaanmu. Mengucap syukurlah. Barangkali saat ini kau sedang mencari pekerjaan, barangkali kau sedang punya masalah di dalam rumah tanggamu, barangkali kau sedang punya masalah di dalam kesehatanmu. Tetap setia, karena Allah setia. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Roh Kudus menyertai saudara dan memberikan saudara kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak perlu mengkhawatirkan berbagai hal, karena Engkau ada di dalam diri kami, firman-Mu ada dalam diri kami, dan janji-janji-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan program acara Lebih Dekat ini.
Barangkali mereka sedang lemah Tuhan, barangkali mereka sedang undur dari Engkau atau sedang akan merencanakan mundur darimu karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Aku percaya melalui firman Tuhan hari ini mereka dikuatkan kembali, pengharapan mereka mulai tumbuh kembali Tuhan. Yang punya masalah dalam pekerjaan, Kau berikan kekuatan dan jalan keluar. Yang sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang sedang sakit, Kau berikan kesembuhan. Kau berikan penghiburan, Kau berikan mujizat-Mu. Yang punya masalah di dalam rumah tangganya, Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu berkuasa atas rumah tangga saudara-saudaraku ini, dan dipulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, damai sejahtera Allah, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.